Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing dan penguji saya. Saya Desa Rumabati, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membaca Memahami atau Laissez-faire melalui teknik close pada siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan dunia saat ini menuntut manusia ikut berperan di dalamnya, salah satunya dalam perkembangan komunikasi. Dengan adanya hubungan internasional saat ini, maka bahasa yang perlu dikuasai tidak hanya satu bahasa. Semakin banyak bahasa yang dikuasai, maka semakin banyak pula jaringan yang dimiliki. Banyak aktivitas guna meningkatkan interaksi lintas negara ataupun budaya yang menuntut seseorang menggunakan bahasa asing. Bahasa asing sudah diterapkan di Indonesia, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa asing sekaligus bahasa internasional yang kini diterapkan secara terpadu di sekolah-sekolah. Memang bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, tetapi penguasaan bahasa asing lain juga diperlukan. Salah satunya adalah bahasa Jerman. Bahasa Jerman yang paling banyak digunakan di Eropa, bahkan menempati urutan pertama yang digunakan penduduk Eropa sebagai bahasa ibu. Banyak informasi ilmu pengetahuan, baik dalam bidang teknik, ekonomi, ilmu kesehatan, seni maupun psikologi yang bersumber dari buku-buku berbahasa Jerman. Oleh karenanya, banyak orang yang antusias untuk mempelajari bahasa Jerman dan menjadi bagian dari kemajuan negara tersebut. Pembelajaran bahasa Jerman terdiri dari 4 kompetensi, yaitu keterampilan mendengar atau Hörverstehen, berbicara atau Sprechfertigkeit, membaca Leseverstehen, dan menulis Schreibfertigkeit. Keempat kompetensi ini memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Keterampilan membaca sebagai salah satu kegiatan inti di antara keempat keterampilan berbahasa yang perlu dikembangkan secara terus-menerus sejak jenjang dasar. Pengajaran bahasa asing di SMA cenderung diabaikan. Hal ini disebabkan karena anggapan yang salah dalam memahami terhadap membaca itu sendiri. Khususnya di kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo, terlihat aktivitas membaca masih rendah. Siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran dan guru masih menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan materi dalam sebuah pembelajaran. Baiklah, membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Berbagai cara membaca, yaitu membaca permulaan, membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca pemahaman, membaca bahasa, dan membaca teknik. Salah satu cara meningkatkan kemampuan membaca seseorang dapat melalui teknik close atau teknik isian rumpang, yaitu berupa penghilangan sebagian kata pada suatu teks bacaan. Melalui teknik ini diharapkan siswa merasa tertantang pada sesuatu yang belum lengkap. Istilah teknik close berasal dari persepsi psikologi Gestalt yang merupakan proses menutup sesuatu yang belum lengkap. Teknik close dapat melatih daya pembaca terhadap pesan yang disampaikan oleh penulis dengan menyiapkan wacana yang belum utuh. Kemudian pembaca harus mampu mengolah menjadi pola yang utuh seperti wujud wacana yang semula.
Dalam penerapan teknik close ini, tempat kosong sengaja disediakan dalam suatu wacana dengan menghilangkan kata-kata tertentu. Misalnya, kata yang kelima, keenam, atau kata-kata apa saja yang menurut pertimbangan baik untuk meningkatkan keterampilan membaca. Kemudian siswa ditugasi untuk melengkapi kata-kata yang hilang. Teknik close dapat digunakan sebagai alat dalam pengajaran membaca, khususnya dalam pengajaran bahasa. Teknik close digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat keterbacaan suatu bahan ajar, dan hal ini dapat membantu guru dalam pembelajaran membaca siswa. Keunggulan dari teknik close ini sendiri adalah pembaca memiliki pola interaksi dengan penulis untuk menilai keterbacaan sekaligus keterampilan membaca. Teknik close ini juga merupakan alat tes yang lebih fleksibel dan singkat yang dapat menjangkau jumlah pembaca yang banyak. Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Palopo, diketahui bahwa masih banyak siswa mengalami permasalahan ketika dalam pembelajaran membaca memahami. Hal ini disebabkan kurangnya minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran karena guru hanya menggunakan teknik pemberian tugas. Berdasarkan penelitian yang relevan yang pernah dilakukan oleh Surharyanti pada tahun 2013 menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam membaca memahami tergolong dalam tingkat independen atau mandiri, dan berdasarkan hasil uji close diperoleh nilai 67,5%. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Rohmiyati pada tahun 2016 menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam membaca memahami meningkat dan ratanya yaitu prasiklus 68,68%, siklus pertama 72,22%, dan siklus kedua 76,76%. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Ruhma tahun 2012 menyatakan bahwa kemampuan siswa dalam membaca pemahaman meningkat dan rata yaitu pratindakan 60,1, siklus 1 70,75, dan pada siklus 2 76,6. Akan tetapi teknik ini masih belum diterapkan dalam pembelajaran bahasa Jerman di kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul Peningkatan Kemampuan Membaca Memahami Leseverstehen melalui teknik close pada siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo. Berikutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah perencanaan pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik close pada siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo? 2. Bagaimanakah proses pelaksanaan pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik close siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo? Ketiga, bagaimanakah hasil pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik close siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo? Berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang yang pertama, perencanaan pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik close siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo. Yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik close pada siswa kelas 11 IBB Negeri 1 Palopo. Yang ketiga, untuk memperoleh data dan informasi pembelajaran membaca dengan menggunakan teknik close siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo. Adapun manfaat hasil penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Untuk mengetahui secara jelas hasil pembelajaran membaca memahami bahasa Jerman dengan menggunakan teknik close. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi siswa.
memberikan pengalaman baru mengenai pembelajaran membaca memahami bahasa Jerman melalui teknik Cloze, sehingga keterlibatan dan ketertarikan siswa semakin meningkat dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang berikut, manfaat bagi guru. Diharapkan kegiatan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pendidik guna meningkatkan kinerja guru dalam mengefektifkan pembelajaran bahasa Jerman di sekolah. Manfaat bagi sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo, sehingga masyarakat meyakini bahwa sekolah tersebut merupakan lembaga pendidikan yang berkualitas di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi peneliti. Diharapkan kegiatan penelitian ini dapat menjadi referensi guna untuk diri penulis, dan diharapkan juga kegiatan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Baiklah, sekarang bagian bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Yang pertama yaitu pengertian kemampuan. Menurut Kreiter pada tahun 2005 halaman 185, Soehardi pada tahun 2003 halaman 24, dan Donald dalam Sadirman pada tahun 2009. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan atau upaya yang dimiliki seseorang sejak lahir dan melalui belajar atau pengalaman yang ditandai dengan munculnya pikiran dan tanggapan terhadap adanya tujuan. Berikutnya yaitu pengertian membaca. Pada Dalman tahun 2013, Klein dalam Rahim pada tahun 2005 halaman 3, Burn, Roh, dan Ross dalam Damayanti pada tahun 2003, Harjasujana dan Damayanti pada tahun 2003 halaman 40-43, dan Tarigan pada tahun 2008 halaman 13, 32, dan 37. Dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan, dan dalam penelitian ini difokuskan pada jenis membaca pemahaman. Berikutnya yaitu membaca pemahaman. Menurut Somadayo pada tahun 2011 halaman 11, Syafi'i dalam Somadayo pada tahun 2011 halaman 9, Hafnar Joly dalam Ajuha dan Ajuha pada tahun 2010 halaman 52, Tarigan pada tahun 2008 halaman 58, dan Smith dalam Somadayo pada tahun 2011 halaman 9. Dapat disimpulkan, membaca pemahaman adalah kegiatan membaca yang berusaha memahami isi bacaan teks agar dapat diklasifikasikan menjadi pemahaman literal, interpretasi kritis, dan kreatif. Berikutnya tujuan membaca pemahaman. Menurut Nur Hadi pada tahun 2009, Anderson dalam Somadayo pada tahun 2011 halaman 11-12, dan Nurgiantoro pada tahun 2012 halaman 370, dapat disimpulkan bahwa tujuan membaca pemahaman adalah memperoleh pemahaman terhadap bacaan secara utuh dan menyeluruh, meliputi informasi maupun pengetahuan, juga kemampuan bernalar dan kreativitas. Kemudian pada teknik dan strategi membaca, menurut Dalman pada tahun 2013 halaman 15-16, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa teknik dalam membaca, yaitu yang pertama membaca pilih atau selecting,
2. Membaca lompat atau skipping. Ketiga, baca layap atau skimming. Keempat, baca tatap atau scanning. Baca pilih atau selecting. Pada strategi membaca untuk meningkatkan pemahaman terhadap keseluruhan teks, yaitu kegiatan prabaca, kegiatan inti membaca, dan kegiatan pasca baca. Berikutnya pada pengertian teknik close. Yang pertama, Harjasujana dan Yeti pada tahun 1997 pada halaman 139 sampai 140. Kaplan pada tahun 2006 halaman 208. Brennan pada tahun 2006 halaman 301 sampai 302. Ray pada tahun 1982 pada halaman 7, dan Hitleman dalam Haryadi pada tahun 2014 halaman 191. Dan dapat disimpulkan, teknik close adalah suatu teknik yang diilhami dalam ilmu jiwa Gestalt dan menjadi suatu teknik penghilangan kata-kata secara beraturan dalam sebuah wacana yang kemudian dilengkapi oleh pembaca. Berikutnya yaitu fungsi teknik close. Menurut Harjasujana dan Yeti pada tahun 1997 pada halaman 140 sampai 141, dapat disimpulkan bahwa fungsi teknik close adalah sebagai alat untuk mengukur tingkat keterbacaan wacana dan alat pengajaran dalam pengajaran membaca. Kemudian prosedur penelitian teknik close. Menurut Nugianto pada tahun 2013 halaman 301 dan Harjasujana dan Yeti pada tahun 1997 pada halaman 144. Dapat disimpulkan bahwa penelitian tingkat baca dapat dilakukan dengan exact word methods dan synonymy methods dengan ditetapkan menggunakan kriteria presentasi. Berikutnya keunggulan dan kelemahan teknik close. Menurut Haryadi pada tahun 2014 halaman 203 sampai 204 dan Harjasujana dan Yeti pada tahun 1997 pada halaman 156, dapat disimpulkan bahwa membaca dengan teknik close dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman siswa dengan mempertimbangkan ketetapan pengisian bagian-bagian yang dihilangkan. Berikutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran membaca dengan teknik close. Menurut Harjasujana dan Yeti pada tahun 1997 halaman 155 sampai 156, ada 6 langkah. Yang pertama, siswa menelaah dan membaca wacana dalam hati. Yang kedua, guru meminta 3 atau 4 siswa membacakan hasil lesapan yang telah mereka sempurnakan. Yang ketiga, guru membacakan bagian dari wacana dan berhenti pada setiap bagian yang dilesapkan. Keempat, siswa diminta untuk membacakan wacana yang telah disempurnakan. Dan yang kelima, guru memperlihatkan teks asli dengan bahan perbandingan bagi siswa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kemampuan hasil teknik close. Berikut kerangka pikir. Berikut gambar dari bagan kerangka pikir. Baiklah, pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Model penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model penelitian tindakan kelas atau PTK.
Berikutnya yaitu lokasi dan subjek penelitian. Lokasi bertempatkan di SMA Negeri 1 Palopo, dan subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo dan guru sebagai kolaborator. Berikutnya yaitu data dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah wacana yang dirumpangkan yang kemudian dilengkapi oleh siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo, dan sumber data penelitian ini bersumber dari guru sebagai kolaborator dan siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo. Adapun teknik pengumpulan data teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes dan observasi. Berikutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama, gambaran umum penelitian yang dimulai dengan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan evaluasi, serta analisis dan refleksi. Yang kedua yaitu rincian prosedur penelitian. Yang pertama perencanaan tindakan, dan yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan. Berikut gambar dari siklus penelitian tindakan kelas model John Elliot. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik pengolahan data dengan cara mendeskripsikan hasil data kualitatif yang mencakup hasil pengamatan, catatan lapangan, dan tes. Analisis kuantitatif dilakukan dengan kolaborasi pada saat refleksi yang didasarkan dari data yang terkumpul. Data kualitatif yang dikumpulkan berupa tes, catatan lapangan, dan lembar pengamatan. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif pada kemampuan membaca memahami teks yang menggunakan teknik close, siswa kelas 11 IBB SMA Negeri 1 Palopo. Sekian dari presentasi proposal penelitian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.